Oke, tes cek bisa mendengar ya suara saya ya di Zoom ini. Bisa. Oke, baik. Untuk malam ini kita akan mencoba ya dengan etol lebih enak yang mana ya. Tapi untuk absensi silakan tetap menggunakan apa tetap masuk etol ya untuk absensi. Untuk absensi saja ya. Setelah itu silakan bisa di apa? Bisa. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Malam. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai tentang sistem informasi. Ya. Dasar sistem informasi. Oke. Jadi ini masih bahasan ya pokoknya nanti matkul ini bahasanya sekedar bahasan ya wawasan teori dan lebih ke arah diskusi. Sehingga nanti silakan setelah ini kalau ada yang ditanyakan ya seperti biasa silakan. Oke, baik. Ini saya mulai ya. Kan di cross check juga ya bagaimana. Oh ini sih. Etolnya saya N aja ya etolnya. Sudah etol semua kan ini ya. Oke. Saya N aja biar ini apa? Hemat kuota juga kalian ya. Terus, oke. Oke, kalau gini gimana? Sudah nggak? Bisa terdengar jelas kah di sini? Bisa ya. Oke, sip. Oke, baik. Kita mulai ya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tentang multimedia. Jadi multimedia sebagai sistem informasi yang interaktif. Jadi ada beberapa jenis sistem informasi. Ya. Salah satunya adalah sistem informasi yang berbasis multimedia ini. Saya yakin kalian sendiri di sini sudah tahu ya apa sih multimedia itu. Nah, jadi ya ini nanti di sini sekedar mungkin mereview dari pemahamannya kalian yang selama ini sudah dapat ya apa sih multimedia itu. Sehingga kita akan langsung ya di sini. Apa itu multimedia? Nah, di sini terlihat ya di sini yang poin 3 ini yang jelas ya. Jadi pada saat ini teknologi komputasi multimedia menjadi era yang baru dalam dunia informasi modern. Produsen industri komputer mendapat angin segar juga ya akan lesunya permintaan hardware komputer. Dan di sini yang penting di sini ya. Multimedia apa sih? Ini. Multimedia adalah dapat diartikan sebagai kombinasi ya. Yang kombinasi antara teks, gambar, seni grafik, animasi, suara, video interaktif ya. Dan lain-lain ya. Sehingga di sini ya, aneka media tersebut itu yang dikombin itu menjadi rangkaian sebuah aplikatif ya. Menjadi aplikasi ya dalam penyampaian informasi yang di sini kata kuncinya yang lebih menarik. Jadi kata kuncinya di sini yang lebih menarik, ada inovatif ya, interaktif juga. Nah, jadi itu. Namun di sini ya dibutuhkan spek yang tinggi kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi multimedia. Bisa dari speakernya, pengen suara yang jelas ya speaker kita harus siap. Kalau grafiknya, gambarnya bisa dari VGA-nya ya, dan lain-lain ya. Ini. Jadi itulah multimedia ya. Yang poin 3 ini intinya. Gabungan antara teks, gambar, seni, grafik, animasi, suara, video.
Gabungannya apakah semua harus ada? Tentu saja tidak ya. Yang jelas gabungannya ini minimal 2, 3. Nah, itu bisa disebut dengan multimedia. Yang jelas tidak hanya teks sama gambar saja ya. Bisa sama juga animasinya, atau mungkin dengan videonya, atau mungkin dengan grafiknya, dan sebagainya. Nah, di sini akhirnya akan memiliki arti ya di sini. Informasi yang dihasilkan memiliki nilai komunikasi yang interaktif yang tinggi. Jadi ini ya, tujuannya dari multimedia itu adalah seperti ini ya. Artinya adalah informasi itu bukan hanya dapat dilihat sebagai cetakan saja, melainkan juga dapat didengar, membentukkan, serta memiliki nilai seni grafis yang tinggi dalam penyajian. Nah, sehingga itulah arti dari multimedia ya. Jadi penyampaian informasi itu ini ya, supaya tidak membosankan atau supaya lebih menarik. Dengan cara apa ya? Dengan cara bisa memberikan simulasi, animasi, dan lain-lain. Sehingga inti konsep dari teknologi multimedia itu adalah bagaimana menyajikan informasi dalam bentuk yang sangat menarik, mudah, ya, interaktif bagi pemakainya. Sehingga user pengguna itu tidak hanya membaca saja ya, namun juga bisa mata saja yang bergerak, bisa saja juga menambahkan macam indera pendengaran, sentuhan ya, kulit itu, dan lain-lain. Sehingga di sini ya indera penglihatan dan pendengaran juga menjadi perhatian yang cukup besar. Oke, baik. Ini kita langsung, ini contoh-contoh lama ya. Kita langsung. Nah, ini tambahan saja juga ya. Jadi dalam membangun sebuah sistem informasi, itu misalnya itu dalam perancangan tuh kita juga membutuhkan yang namanya database ya, atau perancangan database. Seringnya itu kalau sistem yang membutuhkan DB, itu kalau misalkan organisasi sekalian cuma kecil ya, mungkin aplikasinya cuma diperlukan untuk 20 user, itu berarti artinya tidak terlalu kompleks. Berarti kita cuma butuh yang kecil saja. Cuma ya kurang dari puluhan giga ya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan itu DB-nya itu untuk skala medium atau besar, atau usernya sangat luas itu ya, itu biasanya itu kita harus membutuhkan ini puluhan gigabyte untuk penyimpanannya. Kalau secara teknisnya ya, biasanya itu ukuran tabelnya itu, entity itu tabel ya, itu 30 sampai 40 ya, lebih dari ini. Kalau tabelnya lebih dari ini berarti kita wajib segera untuk mempersiapkan size-nya ya, memorinya untuk menyimpan database-nya. Ya mungkin itu ya, khususnya untuk informasi yang berbasis multimedia. Karena yang disimpan itu biasanya itu ya oke. Itu yang kedua adalah ini teknologi multimedia alternatif. Kali ini kita langsung aja ya. Nah, jelas teknologi media alternatif ini ada banyak sekali ya untuk saat ini. Yang sangat tren di sini ya, sangat tren yang di itu adalah teknologi AR dan VR. Itu yang sangat sering ya kalian dengar ya. VR, AR, pokoknya yang interaksi itu ya. Alat pemindai, scanner itu juga termasuk. Tapi ya saat ini yang sering tren yang dikembangkan teknologi itu misalnya barcode. Ya ini kan memang teknologi multimedia, tapi sudah lama sudah ada ya. Tapi yang sekarang ini AR, VR dan seterusnya. Oke, kemudian lanjut yang ketiga ya. Nah ini, kemudian pemanfaatan multimedia untuk pengembangan sistem informasi itu apa saja? Nah ini mendukung untuk pembangunan sistem informasi. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pariwisata ya, sistem informasi pariwisata. Pariwisata kan artinya kan sistem informasi itu kan bertujuan untuk
menarik pengunjung ya, atau mempersuasif pengunjung. Jadi di sini artinya menyajikan informasi pariwisata itu seringnya itu bisa berupa gambar, video-videonya, musiknya juga, ya misalnya pariwisata daerah itu ya lagu-lagu daerah juga, nah seperti itu, supaya bisa menarik pengunjung. Biasanya ya seperti itu kalau sistem informasi pariwisata, ada videonya lah minimal ya. Kemudian nanti ada marketingnya juga. Kalau pengen ke sana, hubungi ini, nah seperti itu. Yang pasti ada videonya ya. Kadang juga ada musiknya dan lain-lain ya. Animasinya kadang ya, animasi juga. Yang kedua juga digunakan untuk sistem informasi perhotelan. Nah, ini menyajikan itu ada videonya ya, video-video yang menarik. Makanya kalau sistem informasi yang tujuannya adalah untuk menarik ya, menarik pelanggan, menarik pengunjung itu, menarik pengguna, mempersuasif itu biasanya itu mereka juga memanfaatkan multimedia supaya apartemen misalnya itu ya, terus apa rumah kadang dan lain-lain ya. Yang ketiga, bahkan ini ya sistem informasi kepolisian pun juga di sini juga memanfaatkan multimedia ya, teknologi multimedia sebagai, nah ini jadi di sini ya, sebagai teknologi untuk melakukan sidik jari, digital foto. Kalau kalian yang buat SIM ya, pasti punya SIM semua ya. Jadi buat SIM, nah itu kan pasti kan kita harus sidik jari. Jadi artinya komputer itu dia akan menggunakan teknologi multimedia, ya, scanner ya, fingerprint ya, apalagi ya jelas langsung terkonek secara ini ya, secara komputerisasi, jadi langsung tuh. Serta untuk penyimpanannya juga disiapkan. Jadi itu ya. Yang keempat adalah juga ini ya, sistem informasi pemasaran produk ya. Plus ini juga ya, e-commerce itu pemasaran. Jadi seringnya juga ada yang memiliki animasi ya, kemudian interaksi-interaksi supaya nanti lebih menarik dan lain sebagainya ya. Ada video mungkin ya. Tuh. Oke, mungkin itu ini gambar lama ya tadi di ya kita lanjut software pendukungnya ya. Jadi dalam melakukan multimedia ya, dalam membuat atau membangun sistem informasi khususnya sistem informasi yang berbasis multimedia. Jadi kita juga harus ya menyiapkan memori yang banyak juga, karena kan yang disimpan tidak hanya berupa teks ya, tapi juga berupa bisa video dan lain-lain, sehingga size-nya itu lebih besar. Nah di sini akhirnya kita juga harus merancang sebuah database. Nah seringnya itu kalau kalian ini nanti apa, aku kurang tahu basis data itu mata kuliah semester berapa ya, saya lupa. Jadi nanti kalau waktu mata kuliah basis data pasti akan dijelaskan ya, RD dan lain-lain ya. Sehingga dengan merancang database yang baik, arsitektur yang baik, ya, nanti akan meringankan size-nya juga. Jadi ini juga harus perlu disiapkan, intinya seperti itu. Karena database ini ya bisa ini apa namanya dimodelkan sebagai kumpulan tabel, entitas itu tabel ya, dan juga memiliki relasi ya di antara entitas, di antara tabel. Jadi antar tabel juga punya relasi. Tuh. Ya ini juga tambahan ya. Nah, yang selanjutnya adalah kendala ya, kendala implementasi untuk multimedia. Nah, di sini ada 5 ya kendalanya yang sering kita, ya mungkin yang sering sekali dihadapi ya. Pasti yang pertama adalah cost-nya, ini cost-nya. Biaya uang ya dan lain-lain. Cost-nya itu pasti ya. Karena kenapa
speknya pun juga membutuhkan spek yang tinggi untuk komputer. Animasi ya. Yang sebelumnya monoton jadi interaktif. Nah, jadi harus memerlukan effort yang lebih. Dalam artinya berarti ya harus siap juga cost yang lebih juga. Beli VGA, beli apa Nvidia dan seterusnya itu ya. Beli RAM, beli yang lain ya itu pasti biayanya besar ya. Ya ini sama halnya dengan cost tadi, komputer pasti butuh spek yang tinggi juga. Spek yang pas-pasan itu ya juga tetap bisa ya, namun performa nanti kalau yang bangun ya, membangun apa? Game itu kan tepat ya. Game yang 3D gitu. Nah, itu pasti itu akan laptop yang tinggi lah, speknya tinggi. VGA dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya. Yang ketiga di sini ya. Ini juga membutuhkan sebuah perangkat tambahan ya. Monitor dan lain-lain. Itu input bisa yang lain juga ya. Mouse, keyboard. Kalau teknologi terkini, kalau pengen teknologi VR ya berarti kita butuh apa namanya itu Oculus Rift ya, yang kacamata itu ya, kacamata pakai kacamata itu aja, kacamata teknologi itu namanya Oculus Rift ya. Ada juga yang pakai sensor-sensor, misal Leap Motion, Kinect misalnya seperti itu ya, dan lain ya. Jadi pasti membutuhkan perangkat tambahan. Terus selanjutnya juga ini ya, ada ini orang maksudnya, human resource-nya orang. Jadi dapat dipastikan juga ya orang atau kompetensi programmernya juga harus ditingkatkan ya. Tidak hanya sekedar membuat aplikasi biasa, tapi juga bagaimana dia itu bisa membangun aplikasi yang interaktif. Contoh biasanya jadinya kan harus buat animasinya ya, buat asetnya, gambar-gambarnya seperti itu. Ya. Dan yang kelima di sini adalah cara penyajian juga ya. Menyajikannya itu seperti apa. Itu harus diperhatikan juga. Bagaimana bisa membuat menarik itu ya. Menarik pengunjung, persuasif, dan lain-lain ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih untuk perkuliahan hari ini. Silakan kalau kita lanjut langsung diskusi sini ya. Kita diskusi terkait dengan multimedia. Nah jelas kata kuncinya tadi diingat ya, multimedia adalah gabungan ya. Video, animasi, interaksi ya, dan lain-lain ya. Itu. Biasanya komponennya ya ada itu tadi sih. Dari nah jelas akan membuat dia itu lebih menarik. Ini ya, lebih menariknya ini. Menarik, tidak membosankan ya. Jadi intinya penyampaiannya ya, penyampaian informasi tersebut itu bisa menjadi lebih menarik ya, seperti itu. Oke ya, paham semua ya secara garis besar. Oke. Silakan kalau ada. Ini multimedia yang terkenal ya itu VR sama AR. Sama ya, apa bedanya VR sama AR ya. Kalau VR itu virtual reality artinya ya. Jadi yang di dunia nyata ya, yang semula itu ada di dunia nyata, itu dipindah ke dunia maya supaya seakan-akan itu di dunia maya itu persis di dunia nyata. Jadi contoh kayak roller coaster gitu ya. Kita nggak perlu nanti itu ke dunia apa Dufan itu misalnya
ke wahana-wahana itu kita nggak perlu ya, kita nggak perlu ke wahana tersebut untuk menikmati roller coaster. Jadi kalau misalnya sudah ada teknologi, sudah ada aplikasi yang VR yang itu tentang roller coaster, ya kita tinggal pakai aja Oculus Rift ya, kacamata itu, kacamata Oculus Rift. Kemudian nanti bisa merasakan langsung gimana roller coaster itu ya bergerak. Ya juga. Kalau kita noleh, nanti juga noleh juga di layar. Kita loncat juga ikut loncat. Itu VR ya. Sedangkan kalau AR itu apa? Ya AR itu nyeken ya, biasanya itu menyeken. Jadi di dunia nyata itu ada sebuah, jadi kebalikannya ya. Jadi di dunia nyata itu ada sebuah tanda apabila kalau di-scan ya kan, di-scan sama HP, scan sama laptop apapun itu ya, scan nanti dia akan menghasilkan sebuah animasi gitu ya. Bisa animasi, bisa objek dan lain-lain. Sehingga di dunia nyata itu seakan-akan itu kalau kita lihat di layar HP, di layar scan itu terlihat ada animasinya. Jadi contoh kayak film-film itu ya, nah itu kan menerapkan teknologi AR itu. Ada naga gitu ya, misalkan ada naga itu kan padahal kan ya itu sebuah objeknya naga itu kan sudah buatan sendiri ya. Namun ketika difilmkan itu, ketika kita lihat di layar Oke, yang lain ya silahkan. Oke, dan lain-lain. Oke, silakan di waktu yang tersisa ini kita ini ya diskusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya di etol sudah saya share kok di etol. Nanti silakan dilihat ya. Materi juga sudah ada di etol ya. Namun untuk materi ini kebanyakan ya Mas Faris silakan. Kebanyakan kalau materi ini gambar-gambarnya gambar lama ya. Karena emang ini PPT ini dibuatnya ya sudah agak lama sih. Ini 2005 ini. Namun masih relevan ya. Makanya tetap ini. Masih cuma contoh-contohnya aja yang sekarang ini sudah sangat berbeda. Mungkin nanti silahkan ya. Untuk itu nanti ini setelah ini ada kita nanti akan tugas ini ya, saya akan sampaikan tugasnya. Oke. Ketekan ya Pak? Oh, kepencet itu ya maksudnya. Oh, ya. Oke. Oke, silakan kalau yang lain ya. Kalau ada yang pengen ditanyakan atau didiskusikan, saya ini bisa share. Etol ya, etol. Nah, di etol sudah ada kata ini. Nah, ini sudah saya upload ya. Oke, untuk tugasnya masih 14 ya, 14 kelompok. Oh ya, terkait tugas bagaimana? Apakah yang tugas yang satu kemarin tidak ada kendala ya? Jadi paham semua ya. Saya ingin lihat ini kelompok
Kemarin apa ya linknya? Saya lupa. Link. Bentar saya. Silakan, masih banyak ya waktunya ya. Bisa tanya-tanya, silakan. Dimas Purbo. Dimas Purbo. Oh, enggak, tak taruh di sini. Ya, oke ya. Ini saya komentar dulu tentang kelompok. Benar, ini saya share ya, share screen. Kemarin nggak ada permasalahan ya, masalah tujuh tiga. Oke, baik, sip. Oke. Ini sudah semua ya nih ya. Coba sih kalau saya hitung berapa nih? Kurangi 1, kurangi 2, 20 berarti ya. Kalau 20 saya kalikan 3 orang kan berarti 60 ya. Ya wis hampir pas sih. Cuma berarti kelompoknya kan 20 anggap aja. Tapi ini tadi yang ngumpulkan berapa tim? 14 ya, berarti masih ada yang belum. Kami nggak jam 2. Jam 2 itu jam berapa? Ya silakan, nanti bagi yang belum silakan segera gercep ya. Gerak cepat. Oke. Mungkin itu yang ngumpulkannya perwakilan ya Mas Faris ya. Perwakilan saja. Oke, tes. Cek tes, oke baik ya. Ini ada Mas Zulhak ini tanya ya, mohon izin tanya Pak. Apakah CGI itu sama seperti AR? Beda Mas ya hasilnya ya. Kalau yang di film-film itu ya CGI Mas, hasilnya namanya CGI itu. AR itu lebih sederhananya ya dari CGI. Jadi artinya itu biasanya itu ditandai dengan tanda sih Mas. Kayak marker, namanya itu ada sebuah marker. Konsepnya sama Mas, konsepnya sama. Cuma AR itu lebih ya nyeken itu. Jadi misalkan kalian print jadi sebuah marker, marker itu tanda ya, terserah tandanya bisa barcode, bisa QR code, bisa gambar kalian kah, gambar foto atau terserah. Nanti di print kertas ya, bentuknya kertas. Nah kertas itu nanti misal ditempel di tembok, ya. Misal tempel di tembok. Nah itu kemudian kertasnya itu di-scan ya dengan aplikasi yang sudah dibangun, AR ya, sudah dibangun. Misalkan AR itu nanti kalau di-scan itu memunculkan gambar naga gitu ya. Berarti kita cukup simpel saja, berarti kita tinggal pengen gitu kan ya. Berarti nanti kita di Unity, misalkan pakai Unity. Nah, nanti ya sedikit di setting, di coding if ya.
gitu. Muncullah naga. Gitu. Nah, jadi cukup seperti itu. Marker kertas tersebut akhirnya langsung muncul naga, dan muncul naganya itu sesuai dengan itu apa namanya sesuai dengan objek yang sudah kita buat di Unity itu tadi di sistem. Itu AR ya, jadi konsep simpelnya ya AR seperti itu. Kalau CGI itu biasanya sampai lebih dalam lagi ya. Jadi kayaknya kan orangnya berubah jadi naga. Nah, konsepnya sama ya, jadi sama, mengubah dari nyata itu menjadi ya orang nyata itu menjadi bentuk maya ya, bentuk tidak asli ya. Namun seakan-akan terlihat asli. Itu CGI ya. Oke, mungkin itu ya Mas ya. Mas Silhak. Namun ini nanti kebetulan ya kalian kan ini apa? Kan di D3 PJJ sehingga khususnya juga di IT ya. Di PENS ini ya kebetulan tidak diajarkan ya teknologi AR VR itu. Kalau pengen belajar kalau di PENS itu karena sudah ada sendiri ya. Namanya prodi teknologi game. Nah, itu di situ nanti diajarkan oleh itu tentang teknologi AR VR-nya kalau pengen ngerti. Namun nggak usah khawatir ya, aslinya ilmu IT itu AR VR pun juga masuk ya. Kasusnya kalau di kampusnya sebelah itu ya, dulu saya kan alumni TS itu juga diajari seperti itu, teknologi AR, VR. Yang jelas di kurikulum IT itu ada. Dan nggak perlu khawatir kalau kalian nanti sudah mahir coding ya, nanti membuat teknologinya itu ya, selama ada perangkatnya ya, perangkatnya sudah ready, itu nanti lebih mudah kok. Yang susah itu buat asetnya malah, teknologi yang seperti itu. Kalau ngodingnya ya tinggal ya itu apa namanya lebih tidak kompleks ya, tidak perlu hitung-hitungan itu. Ya ada sih hitung-hitungan tapi nggak terlalu kompleks. Oke, mungkin itu sekarang kalau ada pertanyaan yang lain. Bagaimana cara kerja NVIDIA pada laptop? Nah, ya mungkin yang lain bisa bantu jawab ya, bagaimana NVIDIA. Sebetulnya bagaimana RAM itu ya. NVIDIA itu kan VGA ya, virtual graphic apa VGA. Jadi VGA itu sendiri itu membantu ya, saya membantu dalam hal itu merender, artinya dalam hal merender. Jadi merender segala bentuk grafik apapun ya supaya nanti lebih mulus, smooth. Jadi seperti itu. Kalau laptop nggak ada VGA-nya, mungkin bisa jalan ya teman. VGA-nya masuk langsung jadi satu di Intel. Itu tepatnya ada VGA-nya sendiri. Namun biasanya kurang kuat ya. Sehingga diperlukan VGA ya, VGA yang kalau pengen grafiknya lebih bagus lagi, lebih smooth. Tahu kan ya komponen-komponennya di grafik itu ya, kalau kalian pernah main game yang speknya sangat tinggi sekali atau mungkin lihat ya game ya, seringnya tuh game sih. VGA itu seringnya game. Nah itu kan ada kan ya namanya komponen-komponen pembuat grafiknya itu. Anti aliasing dan lain-lain ya, banyak sekali itu. Nah itu kalau punya VGA ya itu bisa dibantu itu merendernya itu bisa lebih mudah sehingga nanti yang merender itu bukan komputernya tapi VGA-nya sendiri. Jadi dia tuh kayak seakan fungsi render sendiri. Ya mungkin ya itu sih cara kerja secara konsepnya. Nvidia, AMD dan lain-lain seperti itu. Ya. Terus ini tanya lagi tadi ini Mas Muhammad Fikri ya. Sekarang ini Mas Hafid ya. Pak mau tanya terkait sistem informasi di bidang pariwisata. Mungkin bisa pendapat ya yang lain ya. Kalau menurut saya sendiri sih
untuk pariwisata itu tidak semuanya ya yang menyeluruh. Belum. Jadi masih banyak sekali tempat-tempat wisata itu yang tidak dipublikasikan ya. Ataupun kalau sudah dipublikasikan itu biasanya itu masih cenderung blog gitu ya, seringnya blog atau pengalaman dari orang yang sudah pernah ke sana. Namun kalau dari instansinya sendiri, misalkan dari kotanya sendiri, Pemkapnya sendiri atau mungkin dari sana sendiri, itu masih beberapa yang tidak seperti itu ya. Karena mungkin ya anggapannya sudah terkenal kok, sudah seperti itu. Kita anggapannya seperti itu. Sehingga kalau dengan baik, ya kalau yang sudah sebetulnya devisa Bali itu ya, Pulau Bali itu kan sudah banyak kan ya yang mempromosikan, itu kan sudah baik. Tapi kalau pariwisata yang lain-lain itu di beberapa ada yang belum ya, belum dibuat sebuah promosinya. Ya mungkin itu sih untuk Oke, kemudian Mas Sidney ya, pakai CISAP Pak. Ya. Untuk Pak, untuk kedepannya industri multimedia bakal lebih maju VR. Ya semoga Mas ya, VR, AR. Nah jelas sudah. Kalau dikatakan ini hasilnya sudah siap untuk SDM-nya. Jadi programnya itu sudah pada bisa ya. Sejak zaman saya dulu ya, mungkin zaman saya 1 tahun setelahnya itu sudah banyak sekali TA-TA, tesis-tesis dan lain-lain ya. Sidang akhir, proyek akhir dan lain-lain itu banyak sekali yang membuat TA-nya itu tentang VR dan AR. Itu banyak sekali ya sampai membuat Oculus Rift Google Cardboard ya juga ya yang makanya teknologi banyak sekali yang sudah membuatnya dan tingkat kemenarikannya itu juga lebih banyak ya dibandingkan dengan konsentrasi atau bidang-bidang ilmu yang lain. Dulu kalau saya di ITS itu banyak sekali. Nah, sehingga itu pun sudah dunia industri di Indonesia sendiri pun sudah banyak sekali ya yang tertarik. Sehingga pastinya SDM-nya pun juga sudah belajar dan mumpuni ya, bagaimana bangun VR. Namun kalau ada pertanyaan selanjutan, apakah Indonesia sudah siap? Itu ya, siap untuk menerapkan VR dan AR di dalam kehidupan. Nah, kalau itu menurut beberapa observasi, menurut para peneliti itu yang sudah saya bahas, yang sudah pernah saya dengar, sudah saya bukan dari teknologinya, bukan dari SDM-nya pun bukan, tapi dari penggunanya, Mas. Terbiasa menggunakan teknologi yang berbasis VR, AR itu. Memang banyak sekali sih pengabdian yang sudah itu peneliti ke sekolah gitu kan, pakai VR ini asik ya, AR, VR, seneng biasanya ya. Tuh. Namun itu ya sekedar untuk uji coba ya, sekedar untuk mungkin ya beberapa periode saja lah. Tapi kalau untuk diterapkan ya diinternalisasi oleh sekolah ya, diterapkan di sekolah untuk kesehari-hari itu masih belum siap, masih belum bisa. Bisa pun pasti masih merasa tidak optimal. Yang kedua pun juga ada faktor pemakainya juga. Rata-rata itu katanya ya, itu contoh kita pakai Oculus Rift ya, VR ya. Itu di Indonesia itu masih kalau kita pakai Oculus Rift, itu masih banyak yang merasa pusing ya. Mungkin menit sudah pusing. Sebelumnya sudah pusing. Kalau kita nggak pakai kacamata Oculus Rift ya,
nggak pakai Oculus Rift, kan kita kan kepala kita goyang-goyang kan nggak apa-apa kan ya. Kalau semisal kita pakai Oculus Rift, coba mungkin nanti bisa dicoba ya yang punya itu. Coba goyang-goyang aja, nanti pasti pusing ya. Sudah pusing lah. Jadi masih belum siap. Gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah multimedia bakal lebih maju ya? Ya semoga saja kedepannya bisa gitu ya. Bisa menyusul luar negeri gitu. Sama kayak di luar negeri gitu ya. Ya kadang tidak di masalah teknis ya, tapi masalah targetnya, masalah penggunanya itu dipikirkan. Nah ini juga ini Mas Farid juga sudah memberikan ini prinsip kerja VGA ya. Nah itu bisa ini. Predator. NVIDIA biasanya bisa dibuat editor Pak, biar nggak petah ngedit. Terima kasih. Oke, ya. Sip. Ya ini ada beberapa yang bisa bantu jawab juga ya. Nah, buat apa sih ini? VGA. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, kalau Intelligent pakai program Intelligent, Mas Raffi Hakim ya. Intelligent apa ya? Bentar. Saya bingung. Intelijen ya. Oh itu toh badan intelijen seperti itu ya maksudnya ya. Pakai program apa gitu kah? Gimana? Mungkin yang itu ya apa kalau intelijen pakai program apa Pak? Badan intelijen gitu ya. Saya kurang tahu juga nih kayak program apa itu. Ya yang jelas kan pasti intelijen berbasis dengan security ya pasti tidak menggunakan program-program biasa sih. Pastinya juga perangkat pun juga ya scanner apa itu namanya yang retinal scan itu mata itu. Terus ya saya sendiri kurang tahu juga. Nah, jelas lebih expert lagi ya, nah, jelas karena kan dibutuhkan untuk intelijen ya, untuk penyelidikan dan lain-lain. Itu ya Mas Rai. Ini kalau ada yang bisa menambahkan silakan. Mau tanya Pak, teknologi VR di masyarakat itu seperti apa Pak? VR-nya ya untuk hari-hari kalau di Indonesia itu apa ya? Biasanya itu sering nih Mas, kalau sekarang itu kalau di penelitian itu hanya kadang sudah diterapkan juga tapi ya tetap ya belum merasa siap pengguna. Tapi juga bisa untuk dimanfaatkan sebagai terapi. Kadang ini untuk inilah untuk masalah medical sering. Kebanyakan kalau yang dapat yang tenar-tenar itu yang medical. Contoh misalkan dia itu fobia ketinggian. Nah, kita kan kayaknya untuk terapinya kan kita kan tidak harus membawa orangnya itu ke ketinggian gitu ya, langsung itu nanti malah bahaya gitu ya. Namun kan juga bisa dimanfaatkan teknologi VR-nya untuk membuat ya gedung ya dia tuh di atas. Nah, kemudian nanti bisa dilakukan terapi. Lebih aman, lebih terjamin keamanannya lah, intinya keamanan lebih terjamin dan lebih efisien ya. Tuh. Seringnya itu untuk terapi sih kalau untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk pendidikan kayaknya masih belum ya. Kalau di Indonesia, kalau pengenalan juga jarang sih, kalau di Indonesia masih belum sih. Kalau di luar tuh sudah banyak kan ya, sudah banyak yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia yaitu terapi sih sudah ada yang menerapkan. Saya lupa di mana itu. Itu ya Mas Bagas Maulana ya, VR. Mungkin ya silakan bisa nanti di search lagi VR di Indonesia. Nah itu bisa. Oh ya Pak, masih mau tanya selain untuk game dan entertain
Bidang atau industri lain apa lagi yang cocok menggunakan VRAR? Yaitu tadi medical ya, medical sebenarnya. Yang benar bermanfaat. Kalau entertain kan ya sekedar senang. Tapi kalau untuk kemanusiaan ya, biasanya untuk medical sama pendidikan itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ya itu medical sih yang sudah saya tahu. Kalau untuk pendidikan ya bisa, tapi hanya sekedar ya seperti itu apa namanya sekedar peneliti datang berapa periode sudah selesai. Biasanya seperti itu. Kalau untuk pendidikan VRAR juga sangat ini ya, sangat bisa sekali ya. Contoh VR untuk pengenalan apa? Pengenalan lingkungan ya misalkan, pengenalan lingkungan apa museum misalkan seperti itu ya. Nanti anak-anaknya itu misalkan SD itu nanti pakai Oculus Rift. Oh ini namanya ini. Nah, terus pengenalan apa lagi? AR pun juga ya misalkan oh AR nanti ada animasi gitu kan ya, di scan, HP-nya di scan, oh nyeken ini. Nah itu ada tutorial mengenai misalkan pemadaman kebakaran ya, cara memadam kebakaran dan lain-lain. Ada hitung-hitungan misalkan tuh AR-nya. Itu ya. Jadi seringnya itu selain di entertain, itu di pendidikan sama kesehatan. Itu ya Mas Sydney ya. VR chat, oke VR chat boleh. VR chat ya VR game itu ya untuk itu apa namanya sosial ya untuk masalah bidang sosial aja untuk nyari teman nyari siapa itu kan nyari sahabat nyari itu banyak sekali ya gamenya sekarang ini VR ya ada untuk mempererat apa komunikasi sosial kadang yang lucu-lucu juga mata-mata oke ya menurut saya enakan kalau rapat online memakai virtual video begini atau menggunakan VR AR. Mungkin untuk VR bisa menampilkan sudah hologram. Ya Mas, itu ya. Dan bisa presentasi dengan kreatif ternyata. Ya Mas, sangat bagus Mas ya. Mungkin sangat kreatif. Hologram itu Mas. Ya semoga aja ya ke depan itu udah ada ya hologram. Kayak di film-film gitu kan ya maksudnya. Ya itu malah lebih canggih itu. Ya tapi ya semoga aja lah ya ke depan itu ada teknologi seperti itu memudahkan kita komunikasi bentuknya nyata ya kan gitu. Oke ya Mas Setian ya Mas Seftian ya itu ya harapannya Mas Seftian semoga ini ya di di dunia ini bisa segera ini bisa segera terimplementasi. Oke. Oke. Ini sebagai contoh dalam presentasi rancangan bangunan dan ya. Oke. Iya Mas 3D. Jadi kayaknya masih teknologi kan selalu berkembang ya. Apalagi ini sudah zaman seperti ini ya, online ini ya. Kita dipaksa masuk ke zaman virtual conference, pasti nanti lama-lama ya akan ada teknologi yang bisa menghandle bentuk nyata ya, langsung 3D. Tapi ya ini aja, ditunggu aja lah ya perubahan teknologi. Oke ya, oke mungkin itu baik. Selanjutnya ini saya akan ini ya, saya sampaikan tugas ya dulu. Tadi belum saya sampaikan ya. Oke, bisa kelihatan semua ya ini ya. Nah, jadi ini untuk tugas di minggu depan ya. Itu bentar. Kok gak bisa ini. Chatnya nggak muncul. Chat. Oh ini loh. Ya oke. Ini bisa kelihatan semua ya ini ya layar saya ini.
Ini share screen ya, bisa terlihat. Benar ya, bisa kelihatan ya ini ya. Sekedar cross check. Nah, ini tugasnya adalah sama ya ini ya. Hasil sama kayak minggu lalu. Jadi carilah sebuah sistem informasi atau aplikasi ya, tidak harus sistem informasi sih, aplikasi boleh. Yang menggunakan ini ya, yang berbasis multimedia. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah dapat, silakan diulas ya, direview mengenai tentang latar belakangnya, tujuan, fungsi, dan lain-lain. Pokoknya silakan sama persis ya. Kayak kemarin diulas apa yang sampai temukan di tersebut untuk sistem informasi tersebut ya. Tuh. Kelihatan ya ini ya. Nah. Dan pengumpulannya juga sama juga ya, karena minggu lalu disepakati PDF ya, nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke ya. Nah, PDF. Sama juga formatnya nanti ada cover ini ya, dan lain-lain. Nah, ini saya tambahkan ini, anotasi teks. Ini dikerjakan kelompok ya, dikerjakan kelompok. Dan kelompoknya sama ya, kelompok sama seperti minggu lalu. Jadi dikerjakan kelompok ya, ini. Oke ya, paham ya. Jadi ini tugas kelompok dan ini enggak 5 ya ini ya. Nah, ini 3 saja. Oke ya, paham ya. Oke, bisa dipahami kah? Jadi tiap kelompok mencari 3 ya sistem informasi atau aplikasi yang berbasis multimedia. Ya. Kemudian silakan diulas ya, direview. Ya. Kemudian minggu depan dikumpulkan di etol ya, seperti biasa dalam bentuk PDF. Dan ini dikerjakan secara berkelompok. Oke ya. Nah ini mungkin biar apa namanya? Nah, saya stop. Oke, anotasi. Tuh hilang ya. Pokoknya ini ya kelompok tadi ya. Kelompok. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Untuk itu saya ingin melihat juga ini yang tadi itu tuh. Nah ini saya buatkan ini aja lah di sheet baru aja tugas 2. Nanti silakan ditulis di sini ya tugas 2 ini ya. Nanti silakan dilanjut di bawah-bawahnya ya ini ya. Ini berarti apa? Pilihan multimedia. Tapi ini tak ini aja unmerge mana ini unmerge. Jadi tadi kan 3 kan ya, ini 1, 2, 3. Nah ini nanti silakan karena ketentuannya adalah tidak boleh ini ya, tidak boleh sama ya per kelompok. Tidak boleh sama. Kan banyak kan ya aplikasi sistem informasi yang multimedia itu. Judul tidak boleh sama ya. Antar kelompok. Oke.
Oke, paham semua ya di sini. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Nah ini, kalau ada yang sama gimana Pak? Nah ini, oke, tidak boleh ya. Nih. Berarti filenya beda-beda Pak. Enggak ya, satu kelompok tetap satu PDF. Jadi nanti silakan dijadikan satu di situ. Oke, paham ya? Jadi saya tulis di sini. Jadikan satu ya, jadikan satu PDF per kelompok. Oke, dikirim perwakilan ya, kirim perwakilan yang mengumpulkan. Ya supaya ini sih Mas, kalau terkait nggak sengaja, oh saya juga ngumpulkan anggota juga ngumpulkan, saya juga nggak apa-apa sih. Cuma saya sangat terbantu apabila cuma perwakilan saja. Ya supaya biar nggak memfilter ya. Oh ini si ini tadi sudah, si ini tadi sudah. Nah, supaya enggak saya sendiri juga nanti koreksinya bisa lebih mudah gitu ya. Jadi perwakilan saja ya nanti. Oke. Nah, jangan kalau ada yang lain pengen ada yang perlu tanyakan lagi. Covernya ada tulisannya judul ya, judulnya apa aja ya. Misalkan satunya adalah sistem informasi pariwisata Bali. Kedua adalah aplikasi game edukasi bahasa Inggris. Nah, yang ketiga misalkan aplikasi VR gitu, misalkan seperti itu ya. Aplikasi VR roller coaster, misalkan seperti itu. Terserah, guys. Jadi nanti judulnya spesifik ya Pak. Jadi maksudnya ini yang tidak boleh sama ini bukan hal tema ya, tapi judul spesifiknya. Jadi boleh misalkan oh sama-sama sistem pariwisata gitu ya. Tapi nggak boleh sama ya sama-sama Bali. Bolehnya tuh yang satu Bali, yang satu misalkan Jakarta. Yang penting sumbernya berbeda ya. Mungkin sama-sama Bali juga nggak apa-apa. Yang satu Balinya tuh untuk yang pariwisata misalkan Kuta ya, Pantai Kuta, yang satunya misalkan apa itu Bedugul misalkan seperti itu ya. Oke ya, paham ya. Silakan ada yang tanya lagi terkait tugas ini. Untuk kelompok nggak ada konflik ya di sini ya. Asalnya ini sudah kelompok ini sudah tidak ada konflik kan ya. Maksudnya sudah disepakati bersama kan ya. Ini dipindah lah di atas ini. Ini kok kosong. Nanti di sini aja yang diperbaiki ya. Kalau di sini biarkan sini aja, nggak apa-apa. Tugas 2. Kalau bisa ya nomor kelompoknya ya sama ya. Sama. Maksudnya yang sudah rapi ini sama. Ini ada 2 ya. 2 di sini. Oh ini enggak ya. Berarti berdua. Ini memang sudah semua ya ini ya. Mahasiswa sudah masuk semua ya. Oke lah. Masih juga. Oke lah. Nah untuk itu nanti silakan ya ini diisi. Sini nanti silakan di sini dibuat sendiri nih kelompok 2, kelompok 3. Pokoknya itu ya. Oke, bisa dipahami terkait tugasnya. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Jadi harapannya ini ya setelah ini saya menyampaikan tugasnya, nanti sudah enggak ada yang tanya-tanya lagi ya. Ya maksud saya biar inilah biar sudah tersampaikan dengan jelas. Oke ya, itu. Nah, ini diupload di etol tugasnya. Ini saya bagikan sekalian etolnya biar nggak lupa gitu. Tugas 2 cari 3 SI
dalam bentuk PDF. Ini ya, sudah saya buatkan ya. Ini silakan ya. Nah, ini datanya. Berarti kalau misal satu kelompok temanya bank, berarti anggotanya misalnya Bang Beri, nggak harus kok, nggak harus ya. Ini boleh, ini ya, misalnya satu kelompok itu terserah ya, 3 itu bisa beda-beda tema juga boleh. Ya seperti yang saya contohkan tadi ya, misalkan saya kelompok 1, si A buat aplikasi, nah, review aplikasi game misalkan, game edukasi pembelajaran bahasa Inggris ya. Terus yang kedua adalah si B, anggota yang kedua ya, si B itu pengen mereview sistem informasi pariwisata Bali misalkan tuh. Terus yang ketiga adalah misalkan mereview aplikasi VR gitu ya, VR roller coaster misalkan itu. Jadi nggak harus ya, nggak harus ini, tidak harus satu tema. Gitu ya Mas, Mas ini ya Pak. Ya yes, oke. Bisa diklik ini. Oke sip ya. Tapi ya sejujurnya terserah kalian ya bagaimana cara membaginya ke kelompok ya. Boleh pisah-pisah satu-satu gitu ya. Atau pengen secara berkelompok langsung saja misalkan oh si A itu nyari judul dan mereview latar belakangnya. Si B itu mereview mereview menunya misalkan ya, menunya atau itu nanti mereview apa-apanya. Terserah terserah kelompok, terserah kalian ya. Nanti bagaimana membagi tugasnya. Silakan ya. Atau mungkin yang dua nyari, yang satu nulis ya. Kata atau mungkin yang satu mengerjakan, yang dua supporter gitu. Ya terserah silakan. Tapi yang tadi contoh terakhir tadi semoga tidak ya terjadi. Semuanya ini mencoba untuk mencari gitu. Mencari mengerjakan lah, coba untuk mengerjakan. Gitu ya. Jadi tidak ini ya, sangat tidak disarankan sekedar jadi supporter saja ya. Jadi itu sama-sama mengerjakan lah. Oke ya, mungkin itu silakan kalau ada pertanyaan lain. Nggak apa-apa silakan, boleh. Saya bolehkan Mas Farhan. Tapi berbeda ya, tapi berbeda. Silakan, saya bebas bebas tugasnya. Yang penting pokoknya nggak sama ya, nggak sama persis. Nanti juga di PDF-nya dikasih sumbernya ya, itu didapat dari mana. Contoh sistem informasi kan ya berarti webnya. Atau mungkin aplikasi di Play Store ya nanti kan ada kan link Play Store-nya kan ada kan. Nah itu nanti dicantumkan di laporannya. Oke ya. Dan silakan. Silakan mungkin yang lain. Jadi boleh ya, satu tema boleh satu kelompok. Atau mungkin satu kelompok juga berbeda tema juga boleh. Silakan enak gimana ya. Sebaiknya gimana. Oke, silahkan kalau ada yang lain yang ingin ditanyakan.
Gimana? Apakah cukup? Mungkin kalau tidak pertanyaan, terserah. Monggo kalau ingin berdiskusi lagi silahkan ya. Bisa juga, bisa ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan. Cukup ya, masih Mas Purbonya cukup. Tapi kalau memang dirasa sudah cukup ya, kalian sudah cukup paham, sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin kita bisa akhiri ya. Mungkin saja kalian juga sudah lelah ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya Bapak. Ya silakan ya. Oke. Ini apakah bisa dicukupkan kalau gitu perkuliahan hari ini? Link Excel-nya mana Pak? Ini saya ini. Tadi link Excel-nya saya ini siapa tadi Mas Dimas itu. Saya kopas, saya chatkan ke Mas Dimas. Nanti silakan Mas Dimas Purbo untuk nge-share ya ke yang lain. Excel ya itu. Ya ini maksudnya nanti kan kalau zoom-nya ini saya close kan hilang kan. Nanti tapi di chat WA itu juga sudah saya kasih ya Mas Dimas. Nanti kalau ada yang nanti bisa di-share ke grupnya kalian. Oke, silakan ya. Oke, apakah bisa dicukupkan untuk kuliah hari ini? Ya oke ya, beberapa ini. Oke lah, baiklah ya. Untuk materi dan tugas sudah saya upload. Baiklah, kalau begitu kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap aktif, tetap antusias ya. Dan yang jelas tetap jaga kesehatan. Itu ya. Yang penting itu. Baiklah, kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, saya end.